saudara yang bersalah kepada kita, itu tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pelanggaran. Pengampunan harus tersedia dalam diri kita, buat saudara kita, buat orang lain, tidak peduli berapa kali ia bersalah kepada kita. Jadi 70 kali 7 kali itu artinya adalah unlimited. Kita senang dengan paket unlimited, kuota unlimited. Bagaimana kalau pengampunan unlimited? Tapi kan begini. Nah, seringkali manusia kita sulit untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah juga yang Yesus masukkan dalam Lukas 17 ayat 4. Yang tadi kita baca, bahkan jika ia berdosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itulah unlimited. Walaupun demikian, mari kita berasumsi secara harafiah bahwa batas jumlah terakhir pelanggaran itu yang dapat diampuni adalah 490. Taruh deh, 490. Nah, ada satu quote dari Charles Spurgeon, 70 times 7 times. Until 70 times 7, said Christ to Peter, we have not yet reached them. And if we have, let us begin another 70 times 7. For God has forgiven us countless number of offenses. Sampai 70 kali 7 kali Yesus berkata demikian kepada Petrus. Kita belum mencapai 70 kali 7 kali kan, 490 itu. Dan jikalau kita mencapai 490, mari kita mulai 70 kali 7 kali itu yang berikutnya. Jadi karena Allah mengampuni kita tanpa batas, demikian juga kita harus mengampuni orang lain tanpa batas. Enak ya ngomong begini ya? Iya, khotbah ini juga enak. Ya, tapi dijalaninnya susah. Tapi memang perintah Tuhan tidak ada yang mudah. Bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan menghitung berapa banyak dosa kita di hadapan Tuhan. Jika Tuhan buat perhitungan dengan kita semua dosa kita, Tuhan catat. Bayangkan berapa triliun dosa yang sudah kita buat selama kita hidup. Mungkin sudah tidak terhitung. Mazmur 130 ayat yang ketiga. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kita nggak akan tahan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hitung semua dosa kita, mati kita. Tapi Tuhan berikan pengampunan buat kita. Pengampunan yang selalu tersedia ketika kita bertobat dan memohon ampun kepadanya. Tapi yang Tuhan mau setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, Tuhan pun mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekarang kita mulai kepada aplikasi kehidupan kita. Ayat ini berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, hubungan kita dengan orang tua. Orang tua mungkin yang kejam dalam mendidik kita. Dulu kan zaman dulu orang tua mendidik anak kan keras kan, sabet aja. Pokoknya dikejar-kejar, sabet pakai gagang sapu kayak, pakai apa kayak, pokoknya sabet. Sehingga akhirnya banyak anak yang mungkin merasa tawar hati dan kecewa pada orang tua. Kok mak gua didik gua kayak begini sih? Orang tua mungkin yang terlalu kejam mendidik sehingga terjadi KDRT. Kita pun harus belajar mengampuni orang tua kita. Bagaimana dulu mama saya ngedidik saya pakai gagang sapu, dan berapa banyak gagang sapu yang patah. Sempat saya berpikir, kok seperti ini ya? Sampai akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah cara mendisiplin orang tua saya, supaya saya tidak boleh melakukan kesalahan, tidak boleh kurang ajar. Hubungan dengan orang tua, kita pun harus melepaskan pengampunan kepada orang tua kita. Yang kedua, hubungan suami istri yang sudah menikah bisa menggambarkan perbedaan ya antara pacar
manis-manis dengan pernikahan yang hilang manis. Oh iya, waktu pacaran lo gantengan tangan, I love you, I love you. Coba kalau udah nikah, ayo, nikahnya udah di atas 2 tahun. I love you, slap you, slap you. Ya kan? Oh berantem. Karena kenapa? Karena memang dunia pacaran jauh berbeda dengan dunia pernikahan. Segala sesuatu yang terburuk bisa terjadi di dalam pernikahan. Oh. Kalau pacaran saja yang baik-baik bisa ribut besar dan hampir cerai dalam pernikahan, apalagi jika pacarannya ribut melulu. Enggak, bentar-bentar ribut, bentar-bentar banting HP, bentar-bentar ngeblok. Wah, susah kalau kayak gitu. Iya kan? Wah, ribut dikit kiri, ribut dikit mabok, ribut dikit. Mika pergi kemana? Nggak jelas, matiin handphone dan segala macam. Kalau makanya pacaran itu hanya untuk orang yang dewasa secara rohani maupun dewasa secara mental dan karakter. Jadi bukan berarti asal-asalan gitu. Yang penting gue cinta. Untuk nikah cinta saja tidak cukup. Karena untuk menikah cinta harus diiringi dengan tanggung jawab. Kan gak mungkin istri hanya diberikan cinta terus tanpa memberikan tanggung jawab untuk bisa menghidupi istri, apalagi ditambah dengan hubungan suami dengan istri aja sulit, ditambah dengan anak yang ya ada yang udah baru punya bayi. 1 jam sekali bangun tengah malam, haleluya. Nah, tapi kita harus belajar untuk kompak kan suami istri. Hubungan suami istri jangan ribut berkepanjangan dan saling membenci. Belajarlah suami istri saling mengampuni. Suami dan istri adalah satu tim. Makanya Yesus bilang, makanya Tuhan bilang bahwa mereka bukan lagi 2 melainkan satu daging, satu tim. Kalau suami ngambek lalu akhirnya pukul istrinya, dia sedang memukul dirinya sendiri. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Belajar untuk mengampuni. Di dalam kekristenan tidak boleh ada kata perceraian. Perceraian adalah dosa dan dibenci Tuhan. Tidak peduli alasan apapun. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Sampai dalam ayat bilang, aku Tuhan membenci perceraian. Di dalam pernikahan Kristen tidak boleh ada kata cerai. Jadi hati-hati dalam kita memilih pasangan. Karena sudah menikah tidak boleh bercerai. Sorga di dalam rumah tangga kita. Neraka di dalam rumah tangga kita. Tapi semua permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dalam kasih dan pengampunan dari Kristus. Makanya kedua-duanya harus tanggalkan egonya. Jangan kedua-duanya anggap diri benar. Gue yang benar, lu yang salah. Enak aja. Gue yang benar, lu yang salah. Kan kalau udah ngomong begitu kan, gue yang benar, lu yang salah, repot. Siapa yang benar? Tahukah bahwa dalam hubungan suami istri, ketika ribut, seandainya suami benar, tapi dalam keadaan yang ribut, kedua-duanya tetap salah. Suami istri yang ribut, tidak ada yang satu yang paling benar, kedua-duanya salah. Makanya kedua-duanya harus menanggalkan ego dan saling mengampuni. Yang ketiga, hubungan dalam berpacaran. Banyak yang masih single. Hubungan yang sudah terlalu jauh dalam berpacaran, yang sudah sampai melibatkan seks, lalu akhirnya putus, sehingga akhirnya sulit untuk mengampuni. Bahkan tidak sedikit orang yang mau bunuh diri, terutama yang jadi korban adalah perempuan. Dia suka ngapa-ngapain gua, enak aja gua ngampuni dia. Karena itu
itu jaga diri dalam berpacaran. Jangan melibatkan seks dalam masa berpacaran. Hal seperti ini mungkin jarang lagi disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja. Tetapi saya mau menjaga generasi muda sekarang ini. Jangan melibatkan seks dalam berpacaran. Sebab kalau sudah putus, itu akan menimbulkan luka yang mendalam dan tidak sedikit orang yang akar pahit. Oh, dia merohani doang di gereja. Omong kosong lah. Buktinya dia udah apa-apain gua. Nah, repot kan? Dalam hubungan berpacaran, kita pun harus bisa mengampuni. Kalau mungkin itu sudah pernah terjadi, ya kita harus belajar mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Yang keempat, hubungan persahabatan, pertemanan. Makanya ada istilah ini, pagar makan teman. Makan teman, musuh dalam selimut, bermuka dua, bermulut manis. Dia tusuk dari belakang, lain di mulut, lain di hati. Pagar makan tanaman, makan temen, musuh dalam selimut, bermuka dua, depan kita ada manis, belakang ngomongin, ya kan, tusuk dari belakang, bermulut manis. Wah, mulutnya doang manis, kena kelakuannya mah kagak, lain di mulut, lain di hati. Akibatnya merasa dihianati. Hatinya begitu sakit sehingga sulit untuk mengampuni. Mungkin dalam kita berbisnis, kita rekanan dengan sahabat kita. Kita percaya, wah, lu mah sahabat gua, lu mah gak akan mungkin mengkhianati gua. Wah, ayolah kita saling percaya. Begitu bisnisnya berhasil, perputaran omsetnya terus semakin berhabis, semakin bertambah bulan, semakin besar omset. Lalu mulai temannya ngambil duit dan memberikan laporan yang ganda, laporan keuangan yang keliru, laporan keuangan yang palsu. Lalu akhirnya ketahuan dan akhirnya marah. Nggak nyangka ya lu kayak begitu ya. Lalu akhirnya dia sakit hati karena sahabatnya sendiri mengkhianati. Tapi dalam keadaan seperti itu pun Yesus mau untuk kita mengampuni orang tersebut. Pernah kita dijahati, ditipu sama orang? Ya. Pernah. Pastilah. Kalau belum pernah, saya akui kalian malaikat. Pasti kita pernah dikhianati, kan? Dan kita melalui masa-masa yang berat untuk kita bisa ngampunin orang ini. Tapi hari ini kita harus belajar untuk kita bisa mengampuni. Bahkan saya pun pernah ditipu. Bukan ditipu dengan orang yang biasa, ditipu dengan dosen saya sendiri. Dosen yang ngajarin teologi gitu. Dia tipu uang saya. Oh. Saya bilang, kok nggak nyangka ya? Ya, seperti itu. Memang uang nggak ada dosen mahasiswa, nggak ada saudara, nggak ada kakak adik loh itu begitu. Pokoknya sikat, ada kesempatan sikat. Makanya sulit untuk bisa mencari orang yang sungguh-sungguh berintegritas. Ya, uang juga nggak ada pendeta jemaat loh. Ya kan, nggak ada namanya pendeta jemaat, nggak ada. Uang mah tetap uang, sikat mah sikat aja pendeta. Nah, saya tutup dengan ini. Pengampunan bukanlah masalah bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Saya nggak bisa mengampuni, bukan masalah bisa nggak bisa, tapi pertanyaan ini, kamu bisa kalau kamu mau. Pertanyaannya, mau nggak kita ngampuni dan melepaskan pengampunan kepada orang yang benar-benar nyakitin gue, kesel gue lihat muka dia. Tuhan, kirimkanlah api dari langit, bakar dia Tuhan. Sampai Elisa atau Elisa yang botak. Ada anak-anak yang naik ke gunung bilang, Nabi botak begitu. Lalu akhirnya Elisa berdoa sama Tuhan, keluarlah beruang dan dicabik-cabik itu anak sampai mati.
Coba baca lagi dong. Nabi Elisa dibilang botak, keluarlah binatang, berubah bapak ini cabai lanang gitu. Bayangin, sapinya ditanggung. Tapi ya memang terlepas dari kita membalas atau tidak membalas, tapi Tuhan mau untuk kita tidak membalas jahat dengan jahat dan kita lepaskan pengampunan. Dan saya berharap kita belajar mengampuni sama seperti Kristus Yesus sudah mengampuni kita. Lepaskanlah pengampunan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu tadi yang refrainnya saja. Dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi orang-orang yang begitu menyakiti hati kita, membuat hati kita terluka, membuat kita sulit mengampuni. Tapi Tuhan mau pada siang hari ini, Tuhan mau kita belajar untuk kita mengampuni orang itu. Atau mungkin dalam diri kita, Tuhan, saya susah mengampuni, Tuhan, wajahnya selalu terbayang dalam pikiran saya. Saya sulit mengampuni orang itu, Tuhan. Sudah terlalu jahat dia menyakiti hati saya. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi masalahnya kita mau atau tidak mau mengampuni. Pada siang hari ini, lepaskanlah pengampunan, sama seperti Kristus Yesus sudah ampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, refrainnya saja. Kasih
Tuhan cukup buat hidup mereka. Pengampunan dari Tuhan menyadarkan kami betapa kami pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan hari ini kami mau mengampuni orang tersebut, Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan ini, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh merdeka. Kami mau sungguh-sungguh bebas dari intimidasi apapun. Dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau mengampuni kami, demikian juga kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan, kami terima kasih Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan luka hati kami. Dan kami sudah pulih hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima pemulihan dari Tuhan bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Yes. Gimana kita sudah dekat? Yes. Kita percaya bahwa tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan. Kita pun harus belajar mengampuni. Oke, nah ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita akan menyambut yang baru pertama kali hadir, yaitu keluarga Bapak Andreas dan Ibu Fania, ya, dan Ibu Fania ini adalah kakak cicinya dari Aldo itu. Oke, mungkin bisa tapi berdiri. Kami ingin menyambut, berikan sambutan yang hangat. Jadi kita percaya bahwa kita menerima berkat rohani, kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, dan kita pun menyambut suami istri yang datang baru pertama kali ibadah di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati. Oke. Dan untuk menyambut Natal, kita akan adakan Natal tanggal 24 Desember jam 6 sore di tempat ini. Dan kita akan mulai bebenah terhitung minggu depan. Kita akan mulai bebenah merapikan ruang ibadah, karena memang nanti kita akan hitung kita akan ukur dan ini nanti akan ditutup dengan kain semuanya, dan kita akan rapikan semuanya. Yang atas masih bolong ya kita akan rapikan semuanya, ya kan, dan itu juga kita akan rapikan. Ini nanti kita akan cat semuanya, dan kita akan beli rak, jadi kardus-kardus yang ada di depan kita akan susun rapi, dan kita akan rapikan rumah Tuhan ini supaya kita bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman. Oke, jangan pikirkan bahwa rumah kita sendiri yang bagus, tapi mari kita perhatikan rumah Tuhan juga. Ya, rumah Tuhan juga jadi tempat kediaman Tuhan yang indah. Oke, dan hasil penjualan masker kemarin itu sudah di total 1.170.000. Nanti kita akan kalkulasi berapa banyak kebutuhan yang kita harus yang kita masih perlukan untuk kita bisa membenahi semuanya. Jadi nanti di belakang tembok itu, di belakang tembok ini kita akan mulai rapikan dengan nilai-nilai gereja kita, oke? Yang belakang partisi gitu, yang belakang partisinya, dan itu kita akan kita akan tuliskan visi dari gereja. Jadi di luar itu visi, yang di dalam nilai gereja kita, oke? Dan di sini polos saja kain, oke? Dan biar kita rapikan semuanya. Jadi saya perhatikan ini. Oke, ya, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Oke, kita percaya bahwa lambat cepat kita akan bereskan semuanya dan semuanya kembali akan rapi. Amin. Mari kita akan bangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oke, kita akan nantikan referensi saja dan kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Sukacita tak
lagi menyimpan kepahitan. Kami sudah buang iri hati, dendam, kebencian. Dan hati kami sudah bersih. Hati kami sudah mengampuni Tuhan. Pulihkan kami. Mengapa kami harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami? Karena Engkau terlebih dahulu mengampuni dosa kami yang begitu banyak, Tuhan. Diumpamakan seperti 10.000 talenta, Tuhan, yang kami gak sanggup bayar, ya, utang dosa kami kepada Tuhan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau membebaskan kami. Demikian juga kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Pengampunan itu melegakan kami. Pengampunan itu membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu ini kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan pun Tuhan pasti akan memelihara kami. Tuhan pasti akan menyertai kami. Takkan pernah kami takut, takkan pernah kami goyah. Sebab Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan pun, apabila kami harus melalui, Tuhan izinkan kami harus melalui lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Engkau gembala kami yang baik, Tuhan. Engkau yang menuntut kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Biarlah kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan sepanjang minggu ke depan. Dan kami minggu ke depan pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan tetap merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kami akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulang